Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asih Rohmani selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen rantai pasok. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yang terdiri atas saya, Aulia Zulfa Hasan dengan NIM A12 2023 07110, serta anggota kelompok kami yaitu Perkenalkan, nama saya Syifa Maulidia Ardiani dengan NIM A12 2023 07070. Saya Febi Irmawati dengan NIM A12 2023 07072. Berdirinya kami di sini akan sedikit menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Strategi Distribusi pada Warung Usaha Mie Ayam. Sebelum melanjutkan ke bagian isi dari diskusi kami, saya di sini akan menyampaikan terlebih dahulu bagian pendahuluan. Laporan ini membahas pentingnya manajemen rantai pasok dalam industri makanan, terutama dalam menghadapi persaingan yang ketat. Perusahaan perlu tidak hanya menawarkan produk berkualitas, tetapi juga memastikan produk dapat diakses dengan mudah oleh konsumen. Pengelolaan permintaan menjadi aspek krusial dalam hal ini. Laporan ini mencakup strategi untuk mengoptimalkan manajemen rantai pasok seperti promosi, penempatan harga, dan pengelolaan stok. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan penjualan, membangun hubungan baik dengan pelanggan, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada 4 bagian. Yang pertama adalah apa saja instrumen yang digunakan untuk mengelola permintaan dalam manajemen rantai pasok. Yang kedua, bagaimana cara promosi yang efektif dapat meningkatkan minat beli konsumen. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan dynamic pricing dan bagaimana penerapannya dalam strategi penetapan harga. Yang keempat, bagaimana pengelolaan stok yang efisien dapat memastikan ketersediaan produk pada saat yang tepat. Tujuan dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada mengidentifikasi instrumen pengelolaan permintaan. Yang kedua ada menganalisis strategi promosi. Yang ketiga ada menerapkan penetapan harga yang efektif. Yang keempat ada meningkatkan pengelolaan stok. Yang kelima ada mendukung pertumbuhan bisnis. Manfaat juga dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada pemahaman lebih baik tentang manajemen rantai pasok. Yang kedua strategi promosi efektif. Yang ketiga penetapan harga yang tepat. Yang keempat pengelolaan stok yang optimal. Yang kelima membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Rencana bisnis ringkasan efektif eksekutif. Visinya yaitu menjadi penyedia makanan terkemuka dengan kualitas produk dan layanan unggul. Misinya yaitu menyediakan makanan berkualitas, aman, sehat, dengan bahan yang segar, serta membangun hubungan baik dengan pelanggan dan mitra bisnis. Adapun tujuannya dan produk. Yang pertama tujuan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu mengoptimalkan produksi dan distribusi. Yang ketiga membangun program prioritas. Yang keempat memperluas pasar melalui pemasaran efektif. Sedangkan untuk yang produk, mie ayam dengan resep tradisional dan bahan pilihan disiapkan dengan kebersihan dan kualitas tinggi, menyediakan layanan pengantaran cepat dan menarik, serta ada promosi menarik dengan visi misi yang jelas. Perusahaan bertujuan untuk tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi pelanggan dan juga masyarakat. Selanjutnya ada analisis pesaing. Analisis pesaing ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama restoran mie ayam lokal, pesaing dengan pelanggan setia dan menu variatif. Kami akan menonjolkan kualitas bahan dan resep unik. Yang kedua ada warung makan, menawarkan harga terjangkau. Kami bersaing dengan pelayanan dan pengalaman makan yang lebih baik. Yang ketiga ada layanan pengantaran makanan. Platform pengantaran makanan populer, kami fokus pada kecepatan dan kualitas pengantaran. Untuk strategi pemasarannya sendiri dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama pemasaran digital melalui media sosial seperti promosi melalui Instagram, Facebook, TikTok dengan konten yang menarik dan testimoni pelanggan.
iklan berbayar, gunakan Google dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang kedua ada kolaborasi dengan influencer, kerjasama dengan influencer lokal untuk meningkatkan kepercayaan dan menarik pelanggan. Yang ketiga ada program loyalitas, poin dan diskon untuk pelanggan setia untuk mendorong pembelian berulang. Yang keempat ada promosi dan diskon khusus. Diskon harian menawarkan spesial dan acara seperti Jumat Berkah untuk menarik pelanggan. Yang kelima ada pengalaman pelanggan yang memuaskan, fokus pada pelayanan yang ramah, berkualitas, makanan yang konsisten, serta yang keenam ada partisipasi dalam acara lokal, ikut serta dalam acara komunitas dan festival kuliner untuk meningkatkan visibilitas merek. Selanjutnya ada rencana operasional. Yang pertama ada lokasi usaha, lokasi strategis dekat pusat keramaian atau perbelanjaan atau kampus untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas pelanggan. Yang kedua ada fasilitas produksi, yaitu ada Central Production Plant atau CPP, tempat pengolahan bahan baku, ayam, dan bahan-bahan lainnya. Yang kedua ada quality control yang memastikan bahan baku berkualitas. Dan yang ketiga ada distribusi pengiriman tepat waktu menggunakan kendaraan bersih untuk menjaga kesegaran produk. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada rekrutmen yang memperkerjakan staf berpengalaman di bidang kuliner dan pelayanan. Yang kedua ada pelatihan. Pelatihan ini rutin untuk keterampilan kuliner, pelayanan, dan kebersihan. Yang ketiga ada jadwal fleksibel yang menyesuaikan jam kerja sesuai kebutuhan operasional. Selanjutnya ada jaringan rantai pasok. Yang pertama pemasok, yaitu yang pertama ada bahan baku, contohnya mie, daging ayam, sayuran, dan bumbu. Yang kedua ada peralatan, contohnya dapur dan alat makan. Yang ketiga ada kemasan, contohnya penyajian dan take away. Yang kedua ada produsen, yaitu warung mie ayam yang mengelola bahan baku menjadi mie ayam siap saji. Yang ketiga ada distributor, yaitu distribusi bahan baku, peralatan, minuman, dan kemasan ke warung. Dan yang keempat ada pengecer, yaitu warung mie ayam menjual langsung ke konsumen dengan layanan take away atau delivery. Dan yang kelima ada pelanggan, yaitu pelanggan lokal, pembeli di tempat, take away atau delivery, pembeli di luar lokasi. Yang ketiga itu ada pelanggan setia, yaitu pelanggan tetap. Dan yang keempat itu ada pelanggan baru, yaitu calon pelanggan yang perlu dijangkau. Selanjutnya adalah alur proses rantai pasok. Yang pertama pemasok bahan baku, yaitu pemasok menyediakan mie ayam, sayuran, bumbu, dan bahan lainnya. Yang kedua ada aliran data, pesanan bahan baku, konfirmasi pengiriman. Selanjutnya ada penerimaan dan penyimpanan yang terdiri dari bahan baku diterima dan diperiksa untuk kualitas dan jumlah. Dan ada aliran data, yaitu penerimaan barang dan pembaruan stok. Yang ketiga ada proses produksi, yaitu mie dan ayam dimasak dan disajikan. Dan aliran data diproses, masak, dan kualitas. Yang keempat ada distribusi ke konsumen, yaitu penyajian langsung di warung atau pengiriman take away. Dan aliran data pesanan pelanggan, pembayaran, konfirmasi pengiriman. Dan yang kelima ada pelanggan, yaitu konsumsi dan feedback pelanggan. Dan aliran datanya yaitu umpan balik pelanggan dan data penjualan. Selanjutnya ada gambar rantai pasok. Di sini ada supplier bahan baku. Tempat ini merupakan tempat pengiriman semua bahan baku ke rumah produksi atau retail, serta akan sampai pada rumah produksi atau retail. Tempat ini adalah tempat penerimaan, penyimpanan sekaligus produksi bahan baku menjadi bahan siap saji. Kemudian akan sampai pada customer. Customer ini merupakan warung-warung yang akan memperjualbelikan lagi dan berlangganan pada retail mie ayam, seperti toko frozen food dan warung-warung mie ayam lainnya. Kemudian akan sampai pada end customer. End customer merupakan penikmat akhir dari produk yang dijual belikan. Misalnya, pelanggan yang akan langsung konsumsi produk tanpa harus memperjualbelikannya lagi. Selanjutnya ada strategi pengelolaan permintaan. Yang pertama yaitu analisis pola permintaan, yaitu mengumpulkan data penjualan untuk memahami tren permintaan.
dan menganalisis pola musiman untuk prediksi yang lebih akurat. Dan yang kedua ada forecasting permintaan, yaitu menggunakan data historis dan faktor eksternal atau cuaca atau acara untuk peramalan. Dan yang ketiga ada manajemen persediaan, yaitu pengendalian stok untuk menghindari kelebihan atau kekurangan. Terapkan sistem just in time atau JIT untuk efisiensi. Dan yang keempat ada pengaturan waktu penerimaan bahan baku, yaitu kerjasama dengan pemasok untuk pengiriman tepat waktu, frekuensi pengiriman yang fleksibel untuk menyesuaikan permintaan. Dan yang kelima ada pemantauan dan penyesuaian real time, yaitu menggunakan sistem POS untuk melacak permintaan dan stok secara langsung dan sesuaikan menu atau promosikan produk untuk menyeimbangkan permintaan. Dan yang keenam ada mengelola variasi permintaan, yaitu siapkan stok dan bahan cadangan untuk fluktuasi permintaan, implementasikan sistem reservasi untuk memprediksi volume pelanggan. Dan yang ketujuh ada optimalisasi permintaan dan logistik, yaitu menyesuaikan jadwal pengiriman bahan baku dengan operasi warung dan menggunakan pengiriman yang efisien untuk mengurangi biaya. Dan yang kedelapan ada kolaborasi dengan pemasok, yaitu mengkomunikasikan kebutuhan bahan baku dengan pemasok untuk pasokan yang tepat. Dengan strategi ini, rantai pasok dapat dioptimalkan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta profitabilitas. Selanjutnya ada penggunaan teknologi dalam rantai pasok mie ayam. Yang pertama itu sistem POS atau POS, yaitu menghubungkan penjualan dengan stok bahan baku secara otomatis, memudahkan pemantauan permintaan dan pengelolaan stok. Yang kedua ada software manajemen persediaan, membantu stok bahan baku dan memberikan peringatan saat stok hampir habis, meningkatkan transparansi dan efisiensi. Yang ketiga ada peramalan permintaan menggunakan data historis dan faktor eksternal untuk memprediksi kebutuhan bahan baku, menghindari kekurangan atau pemborosan. Yang keempat ada sistem manajemen pengiriman, memantau pengiriman bahan baku secara real time, mengoptimalkan rute dan waktu kedatangan. Yang kelima ada platform kolaborasi digital, yaitu memudahkan komunikasi dengan pemasok untuk mempercepat pemesanan ulang dan pengiriman bahan baku. Selanjutnya, yang keenam ada pemantauan kualitas bahan, menggunakan sensor untuk memantau kondisi bahan baku, menjaga kualitas dan mengurangi kerugian. Yang ketujuh ada aplikasi pengelolaan keuangan dan pembayaran digital, memantau pengeluaran dan pemasukan serta mempermudah transaksi bagi pelanggan. Yang ke-8 ada platform online untuk pemesanan dan penjualan. Ini memudahkan pemesanan online dan memberikan data pelanggan untuk mengoptimalkan produksi dan promosi. Teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, responsivitas dalam rantai pasok, mengurangi pemborosan, meningkatkan kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu strategi distribusi yang tepat sangat penting bagi warung mie ayam untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Pemilihan bahan baku berkualitas, pengolahan stok yang efisien, dan lokasi strategis adalah faktor kunci untuk menjaga kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Penggunaan teknologi untuk memantau stok dan pengaturan pengiriman juga mendukung efisiensi. Tantangan seperti fluktuasi harga dan persaingan memerlukan adaptasi cepat melalui riset pasar dan pengaturan harga yang kompetitif. Secara keseluruhan, strategi distribusi yang baik membantu warung mie ayam mempertahankan loyalitas pelanggan dan meningkatkan profitabilitas. Kemudian sebelum kami mengakhiri, di sini kami telah mencantumkan daftar pusaka, yaitu ada 10 sumber yang telah kami cantumkan dalam slide. Dan mungkin segitu saja sekiranya pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau pembahasan yang kurang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.